Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, saya serahkan kepada Rikuel. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, menunaikan pokok-pokok doa kami. Namun biarlah sebelumnya kami landaskan hari ini, kami landaskan hidup kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kau tutup bungkus kami, persiapkan tubuh jiwa roh kami, sehingga kami juga boleh menerima firman-Mu dengan sikap yang baik, dengan penuh ucapan syukur untuk menjadikan firman-Mu landasan hidup kami, menjadikan firman-Mu landasan tingkah laku kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat firman-Mu dan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita dalam Habakuk 3. Habakuk 3 pasal yang ke-17. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Saya akan bacakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhampar di kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Saya kasih judul renungan pagi hari ini adalah The Alto God, atau Allah yang sekalipun. Jadi kita baca dalam Habakuk 3 ayat 17, dikatakan di sana sekalipun pohon ara, pohon anggur, ladang, kambing domba, lembu sapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi yang memilikinya, bagi petani ataupun pengembalanya, tetapi dikatakan namun aku tetap bersorak di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Dia adalah Allah yang sekalipun, maka kita juga harus menjadi umat yang sekalipun. Jangan menjadi umat yang jikalau Allah memberkati, baru aku bersukaria. Jikalau Allah menyertai, baru aku bersukaria. Kita harus mengerti bahwa Allah pada dasarnya selalu memberkati, selalu menyertai. Namun ketika keadaan yang kita hadapi tidak baik, alasan terbesar kita tetap bersuka, kita tetap dekat dan tinggal di dalam Allah adalah karena keselamatan. Jadi aku akan bersorak di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan. Kenapa kita menjadi umat yang sekalipun, bukan umat yang jikalau? Karena Allah juga adalah Allah yang sekalipun. Dia memberikan keselamatan itu. Kalau kita buka dalam Yesaya 1 ayat 18, saya akan bacakan Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi keselamatan yang dari Allah sudah terlebih dulu menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang sekalipun. Allah tahu kita manusia hidup dalam daging. Daging itu lemah. Allah tahu kita mungkin jatuh. Allah tahu kita pasti akan berdosa. Tetapi dikatakan marilah kita berperkara firman Tuhan. Dikatakan sekalipun dosamu merah akan menjadi putih. Tadi dikatakan di Yesaya 1:18, Dia telah terlebih dulu menjadi Allah yang sekalipun buat hidup kita. Maka dari itu di Habakuk 3 kita juga harus menjadi
umat menjadi anak-anaknya yang sekalipun, yang tidak memandang keadaan, tetapi memandang bahwa kesukaan terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Seperti Habakuk bilang tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara itu yang diambil bunganya, pohon anggur tidak berbuah karena yang diambil buahnya. Jadi sekalipun tidak ada hasil yang didapat tadi, tidak ada kambing domba, lembu sapi dalam kandang, tapi aku tetap bersorak di dalam Tuhan. Jadi mari kita menjadi umat yang sekalipun, karena Allah telah terlebih dulu menjadi Allah yang sekalipun untuk hidup kita. Sekalipun dia tahu kita ini lemah, tapi dia tetap mau datang ke bumi menyelamatkan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan jadi berkat, jadi pedoman, landasan dalam hidup kita sepanjang hari ini maupun di waktu-waktu yang ke depan. Mari kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan terus melekat dalam hidup kami melekat dalam kebenaran-Mu, dalam hidup-Mu, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu, dan hidup kami juga jadi berkat membuat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, setiap apa yang bukan berasal daripada-Mu, kiranya disingkirkan dari kehidupan kami, dan apa yang berasal daripada-Mu boleh kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.